Bisa aja lu, astaga. Nyot, nyot. Hah? Lu tau nggak si Santi tuh? Si Santi yang Lola itu. Santi. Oh ya, ingat. Yang mana coba? Yang nggak pernah makan nasi itu kan? Yang selalu makan kemenyan gitu Iya kan? bener banget. Tapi ya gitu-gitu ya. Iya. Lu tau nggak? Sekarang suaminya kayak apa tuh? Kayak apa emang? Luar biasa. Ciamik Soro. Wah. Iya. Lu tau nggak? Suaminya itu sekarang yang punya pabrik baja paling gede se-Indonesia. Buset. Luar biasa nggak? Itu mungkin karena dia hasilnya makan kemenyan tiap hari kali ya. Masuk akal. Aduh. Lu punya apa lagi lo? Ya ini selain harddisk eksternal ini, saya punya macam-macam nih. Nah ini ada peralatan kantor, komplit satu set. Tinggal kamu pakai di kantor. Ada jepretan, penggaris, spidol dan sebagainya. Ya kalau peralatan kantor kayak gini mah gue banyak di kantor. Oh sudah banyak. Apalagi lo punya lo? Ini nih yang baru, pasti kamu belum punya. Minuman isotonik terbaru nih. Astaga. Wah, langsung disedot, langsung jos. Wah. Gimana? Luar biasa Masih banget belum lo. ada lo. Nggak pakai gini-gini. Gak mau lo. Ini infus lo, ngawur lo. Oh ini Jualan yang nih. bener dong lo, gimana sih? Ada lagi nih. Apa lagi lo? Gua punya nih. Hah? Cara. Wah, bola lampu. Kelihatannya simple. Tapi begitu ada orang masuk, langsung dia nyala sendiri. Lebih hemat energi, bro. Buset. Nyot. Lu ini keturunan Doraemon, Dorayaki atau Dora apa sih? Gila lu. Tas gini bisa keluar semua lu Banyak barang nih. lu. Ini masih ada lagi nih. Astaga, masih ada lagi lu. Keren, canggih nih. Buset. Ini bisa kalau kamu putar ke kanan, dia akan panas. Kalau ke kiri, dingin, bro. Wah, nggak perlu water heater lagi. Luar biasa ini, keren. Iya. Gila gak? Lu sales apaan sih lu? Gila bawanya barang banyak banget. Oh, saya cuma sales dorang. Dorang apaan tuh? Dodol sembarang. Gelo lu, bisa aja lu. Udahlah, gua beli ini aja nih, satu nih, harddisk. Cuman ya, lu kan temen gua, turunin dikit lah. Lu sama temen lu. Waduh, kalau harga mahal-mahal. turun sudah nggak bisa, bro. Ini tuh sudah kualitas ori, KB super. Nah, Iya. kalau kamu deal hari ini, saya kasih bonus. Bonus apa? Diskon. Bukan sih, bonus DVD. DVD apaan nih? DVD bagus banget, bro. Ini ya, kalau nonton ini bikin rambut saya tambah rontok nanti. Rontok. Nah, dari ini semua pria pengen nonton DVD ini, bro. Mantep banget. Enggak. Nyot, gue kasih tahu lo ya. Gue ini udah tobat, Nyot. Gue kagak pegang kayak ginian lama banget. Enggak apa-apa. Ceritanya kan tentang sepasang kekasih yang mau menikah. Kan pas buat kamu yang mau menikah kali ini. Nih buat kamu aja gratis. Tapi enggak lah, Nyot, enggak lah. Nyot ya, gue kasih tahu lo ya. Ini DVD ya, tulisannya XXX. Ini anak kecil juga ngerti kalau DVD kagak bener lu. Tega lu sama gue lu. Gue udah tobat, Nyot. Ini kan cuma buat referensi aja, bro. Sekali-sekali bolehlah. Hargailah pertemanan kita, oke? Ini buat kamu gratis. Wah. Oke. Aku mau ketemu klienku yang lain. Nah, kamu tinggal transfer aja ya ini ya. Yuk, mari. Shalom ya. Nyot, CD lu, Nyot. Nyot. CD lu. Woi, Nyot. Aduh. Nyot. CD. Nyot. CD. Tuhan, sekali ini aja ya buat referensi.
Hai Yang. Hai. Halo. Halo. Sorry ya gue telat nih. Tadi gue ketemu Nyoto dulu, beli barang. Iya gak apa-apa kok. Oh ya, yuk jalan. Ayo, ayo. Oh ya, Mm-mm. kemarin titipan contoh desain undangan merit kita sudah di Koko. Oh, tentu aja ya. Ntar ya. Nih. Ada banyak kan model-modelnya. Iya lucu Nih. banget. Yang ini CD apa? Si- Kok gambarnya warnanya gini? ini CD musik ya. Iya, CD musik. Kalau cuma CD musik, kenapa pakai gugup? Koko nggak nonton film porno lagi kan? Koko sudah janji. Enggak lah, Yang apaan sih? Enggak, ini CD game. Games apa? Game apa sih? Oh, ini loh, Plan vs Zombie Yang. Game Plan vs Zombie. Katanya CD musik. Itu CD musik apa CD games kok? Musik. Tadi itu salah. Iya kok ngomong CD game sih gimana sih? CD musik apaan? Musik. Itu loh Yang apa? Musik Plan vs Zombie itu. Musik Plan vs Zombie. Oh, CD musik. Yang Yang jangan ya. Aku pinjam ya yang CD-nya. Aku mau denger lagu baru. Jangan deh Yang. Itu lagunya jelek banget Yang, jelek banget. Nggak usah denger. Awalnya kamu lihat ini. Selanjutnya, kalau sudah married, pastinya kamu akan melakukan hal yang sama seperti ini. Itu sama aja seperti kamu gak menghormati wanita. Dengerin dulu Yang, bukan gitu maksudku. Aku tuh CD itu buat referensi. Aku nggak pengen bikin kamu nih kecewa. Kalau misal Susan lihat CD porno, lalu Susan praktekkan apa yang sudah Susan pelajari dalam sini, kok mau? Enggak kan? Kok pasti jijik. Ya sudah, sama. Dibuka langsung. Nah, sekarang yang membersihkan CD ini siapa? Shalom semuanya, apa kabar? Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka. Senang berjumpa dengan Anda kembali. Dan selamat merayakan Hari Cinta, padahal kita punya lebih dari yang cinta, yaitu kasih. Setiap minggu kita merayakan kasih Yesus, bukan hanya pada waktu Saint Valentine's Day. Setiap Sabtu kita merasakan kasihnya. Siapa di sini bangga menjadi anak Tuhan? Puji Tuhan ya, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mejanya, ya thank you. Nah, saya barusan dari jam 2 ada di sini. Ada pelayanan Bible, ada Bible Study Eagle Kids. Wow, terharu saya lihat 1000 lebih anak, 1100 sekian anak kecil mengikuti 2 sesi hampir 4 jam. Dan mereka membawa Alkitab dan catatan kecil-kecil. Mereka dengarkan firman Tuhan, membahas kitab Yakobus. Kalau Anda lihat itu fenomenal. Tak ada satupun yang beranjak. Mereka haus dan lapar. Selesai baru jam 6. Saya mau beritahu bahwa itulah yang mengundang berkat dalam kehidupan seseorang dan pemakaian Allah. Kalau kita haus dan lapar akan Allah. Ya, amin. Dan sebelum saya akan kembali nanti ke cerita ini ada hubungannya dengan khotbah.
Saya akan berbicara tentang seksualita, suatu topik yang tabu tapi sebenarnya banyak orang tertarik. Saya akan bicara tentang itu, tapi sebelumnya saya mau berikan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dulu. Yang ke satu, saya beri bocoran, hari ini datang album Ku Percaya Mujizat, buku kesembuhan, dan juga albumnya atau CD-nya. Yang pasti bukan CD yang seperti ini musik beneran. Bukan Plant versus Zombie. Ini saya yakin Anda pasti sudah memperolehnya. Paling tidak Anda sudah pre-order, nanti diambil. Saya dorong Anda untuk beli kali ini untuk ministry. Untuk dibagi-bagikan. Saya terima banyak sekali kesaksian. Baik itu lewat email, sosial media, maupun yang langsung bersangkutan berbicara kepada saya. Banyak orang yang terima mujizat. Lewat buku yang isinya 7 kesaksian, semuanya dikonfirmasi medis. Dan juga di dalamnya ada ayat-ayat kesembuhan, pengakuan iman, ada orang-orang sakit yang menerima itu. Ada yang belinya box-boxan untuk dibagi ke luar pulau. Ada juga dibagi rumah sakit, gak bisa bagi sendiri melalui pendoa dan FLC. Oh, orang menerimanya. Dan orang yang menderita itu tepat guna. Mereka mendapatkan penghiburan, kekuatan, bahkan tidak sedikit yang sudah disembuhkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lagu-lagunya juga yang di setel, saya dapat cerita ini itu, bagaimana minimal membawa orang masuk hadirat Tuhan. Jikalau tidak, mereka sendiri telah terjamah lewat lagu-lagu itu. Saya dorong Anda, cepat karena cuma datang, hari ini datang pokoknya, dan udah orang-orang ngepakin semuanya. Sebentar lagi yang pre-order aja yang sudah berdiri antri itu setahu saya sudah 4.000, hampir 4.000 sendiri yang udah beli belum dapat barangnya. Kalian secepatnya di bawah sana antri untuk ministry nanti. Saya minta, saya yakin pustaka akan buka, tapi please just to confirm, pastikan mereka nanti sudah siap ketika jemaat turun ke bawah ya. Buy for ministry. Beli untuk ministry, jangan harap dapat free. Don't give unto the Lord what cost you nothing. Karena ini semua hasil pemasukan pun akan masuk kembali ke ministry. Menjamah orang-orang sakit segalanya. Please, kalian bisa lakukan itu. Saya tahu jemaat Pro-M diberkati untuk bisa memberkati. Amin. Mari kita bicara soal seks. Penting sekali ini. Wah, nyanyinya di mana? Ya boleh. Wah, ini yo Jivan. Ya, sudah. Ya. Oke, munculkan judulnya Sex and Spirituality. Seks dan kerohanian. Pertama-tama saya mau katakan, kalau kita menyembah Tuhan, kehidupan seks kita harus benar. Baik kita married atau bujangan, seks kita tidak boleh menyimpang. Kehidupan seks ini paling tabu, paling abu-abu, dan paling gelap gulita. Tidak ada satupun sepasang mata yang seringkali melihatnya. Kita bisa punya kehidupan mengganda, atau 2 kehidupan yang tidak sama di gereja dengan di luar sana, di depan orang, dan ketika tidak ada orang yang melihat kita. Tapi kalau orang menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran, benar itu sampai ke kehidupan seksnya. Mari kita sekarang pelajari. Kenapa Tuhan menciptakan seks itu sendiri? Kita buka Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Langsung ke penciptaan. Ternyata seks sudah ada sejak penciptaan loh ya. Sejak Adam dan Hawa. Bahkan sebelum ada Hawa, sebelum ada wanita, sudah ada seksualita. Coba bayangkan. Karena nanti hari ini jangan sampai kita berkata, saya jatuh dalam dosa karena godaan ada perempuan. No. Sex is much more than that, much deeper. Pada waktu Adam masih dikelilingi gajah, saya nggak berkata dia tergoda apanya. Tapi Adam juga sudah makhluk seksual. Kita baca Kejadian 2, 18-25 bunyinya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu.
Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia, sebab belum ada Hawa. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dan kalau penciptaannya kurang lebih bulan Februari ini, berarti perempuan ini dibawa datang memakai jibau. Jangan lupa dress code-nya minggu depan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ayat 18 kita lihat kembali, Tuhan Allah berfirman, gak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan jadikan penolong yang sepadan untuk dia. Ketika Tuhan menciptakan seks di dalam diri seorang Adam, itu dalam bentuk sebuah kerinduan, a longing to connect. Belum ada tindakan seks, karena tindakan seks baru ada di ayat 25. Itulah the act of sex. Berhubungan seks itulah. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tapi mereka gak merasa malu. Bahkan sebelum ada tindakan seks atau partner seksual, Tuhan sudah ciptakan Adam itu makhluk seksual. Dengan dengan kemampuan untuk connect. Ya. A longing to connect, sebuah kerinduan, sebuah passion, sebuah gairah untuk punya teman. Itulah definisi dasar seksualita itu sendiri. Kerinduan punya teman. Dan juga untuk mengalami keintiman lewat hubungan. Jadi pada mulanya seks itu indah. Sebelum dirusak oleh media yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita ini makhluk seksual semuanya. Tidak tentu harus berbuat seks. Ketika kita bersosialisasi dengan sesama kita, ada rasa tertarik itu gak apa-apa. Artinya tertarik itu bisa rasa sungkan. Kita makhluk seksualita. Sekelompok orang-orang laki-laki bersama-sama ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya, wah seru, ngalor ngidul. Datanglah satu perempuan teman mereka semua jadi alim. Itu ada sesuatu, bukan opposite sex attracts ya. Tapi ada satu aura di mana kita merasakan sebagai makhluk seksual, sungkan bicara di depan perempuan. Kan gitu. Perempuan juga sama, ngobrol, 5 orang tiba-tiba datang satu pria, salah satu temennya. Kalau kebetulan agak cakep gitu ya, agak cakep. Masuk datang gitu langsung. Bibirnya mau nggak apa-apa, bukan berarti yang begitu mau ditiduri loh ya, sorry saya beritahu. Nggak tentu, it's just normal. Bukan berarti kalau yang laki itu tiba-tiba berkata, maukah kamu naik ranjang sama aku, pasti ditempeleng atau ditampar di tempat. Meskipun dia tadinya perempuan itu agak sedikit salah tingkah. Karena perempuan yang genah, perempuan yang baik, tidak akan mau secepat itu. Makhluk seksual, itulah kita. It's okay saudara. Jadi kita harus tahu bagaimana kita menyalurkan energi seksual kita kalau kita masih bujangan, belum menikah. Dan kalau kita sudah menikah, apa yang kita cari dari pernikahan kita? Jangan sampai yang namanya mata air kita, kata Amsal, lumber keluar. What is it that you are looking for in a marriage? Kita sekarang coba lihat ya di ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu, ini penting sekali, ini garis bawahnya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Menutup tempat itu dengan daging berbicara tentang menyalurkan energi seks kita dengan benar. Salurkan dengan benar untuk perkara-perkara yang menghormati Tuhan. Untuk perkara-perkara yang mendatangkan kehidupan, salah satu longing atau kerinduan makhluk seksual yang belum dicampuri dosa adalah aku ingin engage. Aku ingin untuk bisa
punya hubungan yang baik dengan sesamaku yang mendatangkan kehidupan lewat hubungan itu. Makanya salah satu ekspresi seks adalah punya anak kalau itu sudah bicara tentang seksualita dalam pernikahan. Karena rindu, kepingin punya anak. Kalau hubungan seks saja cukup, gak mungkin ada kerinduan itu. Suami istri gak mungkin ada pikiran kepingin punya bayi. Gak mungkin. Jadi seks itu lebih dari daya tarik tubuh loh. Itu juga. Tapi ada kerinduan untuk membangun sesuatu bersama. Padahal ya, yang laki-laki saya warning ya, saya peringati ya. Kalau Anda suatu hari menikah atau kalau sudah menikah, kalau Anda ngotot punya anak, siap-siap loh ya. Istri Anda nggak hanya ini tulang dari tulangku dan daging dari dagingku dan dagingnya dari mana kok ada mulai bertumbuh. Ngerti maksud saya? Karena orang kalau hamil pasti jadi gemuk. Kalau jadi gemuk nggak jadi lebih gemuk pasti bahaya buat anaknya. Kenapa cowok-cowok tahu kalau istrinya bakalan nanti gain weight ketika hamil? Kok tetap ngotot punya anak? Kalau seks memang hanya seks saja yang memuaskan keluarga itu. Nggak mungkin mereka mau sampai punya buah hati, bukan? Meskipun berarti ketika melahirkan nggak bisa berhubungan seks, tapi mereka bela nih. Berarti seks itu bukanlah titik akhir. Membangun sesuatu bersama, itulah kerinduan makhluk seksual. Saya ajak kita untuk melihat, kalau Anda lewat seks ini mau bangun keluarga dan komitmen, jangan lewat seks lain, hancurkan apa yang sudah Anda dapat, yaitu keluarga Anda yang bahagia. Karena seks itu hanyalah pintu masuk ke sesuatu, perbuatannya maksudnya. Kalau Anda sudah dapatkan dunianya, Tuhan bangun, jangan dirusak lewat seks yang lain. Ngerti maksud saya ya? Jadi kita tahu bahwa rencana Tuhan atas seks itu sendiri luar biasa. Gak hanya berapa menit atau detik diranjang. Tapi sebuah kehidupan kita bangun bersama. Saya kasih contoh sama Anda. Waktu saya masih bujangan, belum punya pacar. Saya memang abstinence atau saya memang pantang dulu gandeng seorang perempuan sampai saya menemukan yang tepat. Saya gak mau buang-buang waktu, saya mau tabung juga uang. Dan suatu hari saya sedang retreat setelah saya bertobat terima Tuhan itu. Retreat di sebuah provinsi yang indah di Kanada. Kanada itu satu provinsinya namanya Beautiful British Columbia. Waktu retreat, oh my goodness, beautiful tempat itu. Wow, indahnya sampai saya sempat ngarang lagu. Karena begitu indahnya pemandangan saat itu. Dan ada satu yang missing, waktu saya liatin gitu. Saya belum kenal dengan pasangan saya, dengan istri saya sekarang. Ya, saya belum kenal, tapi saya berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk pemandangan ini. Saya berkata sama Tuhan, tapi andai ada seorang pasangan, kalau aku hari ini punya pasangan hidup, saya berkata, betapa lebih memuaskan melihat pemandangan ini ya. Lebih komplit gitu loh rasanya. Aku ingin sekali pemandangan seindah ini jangan sia-sia.